Renungan untuk hari keempat dari seri 7 hari dengan tema iman mengalahkan pikiran negatif. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita bisa sampai di hari keempat ini. Pernahkah Anda merasa bahwa pikiran negatif adalah pencuri damai sejahtera yang paling ulung? Pada hari keempat ini, kita akan belajar bagaimana menukar kecemasan yang melumpuhkan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Iman mengalahkan pikiran negatif, mengganti kecemasan dengan doa. Kecemasan adalah bentuk iman yang terbalik. Jika iman percaya Tuhan sanggup melakukan yang baik, kecemasan percaya bahwa yang buruk akan terjadi. Iman yang aktif tidak membiarkan kecemasan berakar, melainkan segera mengubah kekhawatiran itu menjadi komunikasi yang intim dengan Bapa Tuhan. Kami sadar seringkali pikiran kami dipenuhi kekhawatiran tentang hari esok. Roh Kudus, tolonglah kami agar saat rasa cemas itu datang, Engkau membimbing kami untuk tidak memendamnya, melainkan menyerahkannya dalam doa kepada Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menulis surat Filipi saat ia berada di dalam penjara, di tengah kondisi fisik yang terkurung. Paulus justru menunjukkan pikiran yang merdeka dan penuh sukacita. Ayat ini adalah kunci bagaimana ia menjaga mentalitasnya agar tidak terperosok ke dalam kepahitan atau pikiran negatif. Paulus menggunakan kata khawatir merimnau, yang secara harfiah berarti terbagi menjadi bagian-bagian. Pikiran negatif memecah fokus kita dan menguras energi. Obatnya adalah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata memelihara Frowe berarti berjaga-jaga seperti seorang tentara yang menjaga bentang. Damai sejahtera Allah bertindak sebagai penjaga yang berdiri di gerbang pikiran kita. Merimnau khawatir, memiliki pikiran yang terbagi-bagi atau kacau karena kecemasan yang terus-menerus. Frowe memelihara menjaga, istilah militan, menjaga keamanan suatu kota atau posisi agar tidak dimasuki musuh. Bayangkan sebuah komputer yang terkena virus. Virus tersebut membuat sistem lambat dan sering crash. Kedua adalah sistem antivirus yang membersihkan file-file rusak pikiran cemas dan menginstal ulang kedamaian dari Tuhan. Kita tidak bisa menghapus kecemasan dengan kekuatan sendiri, kita butuh sistem dari Tuhan. Tugas Anda hari ini, buat daftar apa yang membuat Anda cemas untuk setiap poin. Tuliskan satu alasan untuk bersyukur. Ubah daftar kecemasan itu menjadi daftar permohonan syukur kepada Tuhan. Hana 1 Samuel 1, Hana sangat tertekan oleh pikiran negatif karena kemandulannya dan ejekan penina, namun dia tidak membiarkan pikiran itu menguasainya. Ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Hasilnya, ia mendapatkan damai sejahtera sebelum permohonannya dikabulkan. Charles Spurgeon, pengkhotbah besar, mengatakan, kecemasan tidak mengosongkan hari esok dari kesedihan, tetapi ia mengosongkan hari ini dari kekuatan. Dia bersaksi bahwa rahasia kekuatannya adalah menyerahkan setiap beban di awal hari kepada Tuhan. Iman menolak untuk cemas, karena iman tahu siapa yang memegang masa depan. Ketika kita menukar kekhawatiran dengan doa syukur, Tuhan menempatkan damai sejahteranya sebagai penjaga pikiran kita. Mari berdoa. Tuhan, ampuni kami, karena sering cemas. Hari ini, kami menyerahkan setiap beban pikiran kami kepadamu. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kami. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari bagikan kasih Tuhan ini dengan like, komen, tuliskan satu hal yang Anda serahkan kepada Tuhan hari ini. Share agar orang lain ikut tenang, dan subscribe untuk melanjutkan renungan hari kelima besok. Kekhawatiran adalah bukti kita belum menyerahkan kendali, tapi iman adalah bukti kita percaya Tuhan memegang kendali. Selamat beraktivitas dalam damai sejahtera Allah.
Tuhan Yesus memberkati.